Pemirsa, menikmati pemandangan bernuansa alam menjadi pilihan favorit masyarakat saat ini. Berada di tengah alam dan lingkungan yang asri sembari menepi dari kesibukan sehari-hari untuk sekedar bersantai melepas penat sambil menikmati keindahan pemandangan. Saat ini berbagai jenis agrowisata menawarkan pemandangan alam spektakuler, menyuguhkan keindahan alam banyak dijumpai di Bali. Salah satu agrowisata yang memberikan nuansa baru berupa hamparan kebun teh yang biasanya banyak dijumpai di daerah lain seperti Bandung dan Bogor, kini dapat ditemukan di Bali di Jatiluwih Tabanan. Sebuah agrowisata kebun teh yang menawarkan pesona alam memukau dengan panorama pegunungan serta menyajikan beragam fasilitas seperti villa dan menyaksikan secara langsung proses produksi teh hingga penyajiannya. Kebun teh merupakan salah satu destinasi wisata yang menawarkan pesona alam memukau, dikelilingi panorama indah, serta menawarkan pemandangan yang menyejukkan mata. Kebun teh merupakan salah satu jenis agrowisata populer di kalangan wisatawan, yang dimana tidak hanya menjadi tempat produksi teh, tetapi juga dapat menyajikan pengalaman unik bagi para pengunjung yang ingin menikmati keindahan alam sambil belajar tentang proses-proses produksi teh sekaligus bagaimana cara menyajikannya. Dengan mengunjungi kebun teh, para pengunjung dapat melihat secara langsung proses penanaman, perawatan, dan memanen daun teh. Selain itu, para pengunjung dapat berinteraksi dengan para petani teh dan mempelajari teknik-teknik yang digunakan dalam menghasilkan teh berkualitas tinggi. Keindahan pemandangan berlatar belakang pegunungan hijau yang memukau, udara yang segar, dan suasana yang tenang, kebun teh menjadi tempat yang ideal untuk bersantai dan melepas penat dari kehidupan sehari-hari. Kebun teh menjadi destinasi wisata yang wajib dikunjungi untuk merasakan keindahan alam sekaligus memperdalam pengetahuan tentang produksi teh. Tanaman teh pertama kali masuk ke Indonesia oleh bangsa Belanda pada abad ke-18 tahun 1826. Kebun teh pertama kali didirikan di Gambung, Jawa Barat, di mana awalnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar Eropa. Seiring berjalannya waktu, teh menjadi komoditas ekspor yang penting bagi Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, kebun-kebun teh di Jawa Barat berkembang pesat. Namun setelah kemerdekaan Indonesia, banyak kebun teh dikelola oleh pemerintah Indonesia. Produksi teh terus berkembang dan mencapai puncaknya pada tahun 1980. Indonesia memiliki beberapa daerah penghasil teh yang terkenal seperti Puncak di Jawa Barat, daerah Lawang di Jawa Timur, di daerah Tambi di Sumatera Barat. Teh Indonesia dikenal dengan cita rasa yang khas, seperti teh hitam, teh putih, teh hijau, dan teh oolong. Selain sebagai komoditas ekspor, teh juga menjadi bagian penting dari budaya dan tradisi di Indonesia. Teh menjadi minuman yang sering dikonsumsi dan dihidangkan dalam berbagai acara, mulai dari pertemuan informal hingga upacara adat. Teh memiliki peran dalam kehidupan sehari-hari sebagai minuman favorit, sarana relaksasi, dan obat tradisional. Seiring dengan perkembangan industri teh di Indonesia, destinasi wisata kebun teh semakin populer di kalangan masyarakat. Kebun teh tidak hanya menjadi destinasi wisata yang menarik bagi wisatawan lokal dan mancanegara. Wisatawan dapat menikmati keindahan alam, mempelajari proses produksi teh, serta menikmati secangkir teh di tengah hamparan kebun teh yang hijau dan menenangkan. Keindahan pemandangan hamparan kebun teh yang hijau dan asri tidak hanya dapat dijumpai di berbagai daerah di Jawa saja,
Bali yang dikenal memiliki bentang alam serta panorama indah kini memiliki destinasi wisata kebun teh yang terletak di Jatiluwih, Penebel Tabanan. Menawarkan keindahan kebun teh dengan berlatar pemandangan Gunung Sangyang dan Gunung Batu Karu. Dewan Tea Mountain Side Villa hadir di Bali menawarkan keindahan kebun teh dilengkapi dengan fasilitas penginapan. Pemilik Dewan Tea Mountain Side Villa, Wawan Setiawan, merupakan orang pertama dalam sejarah yang memiliki ide untuk menanam teh di Bali. Dimulai dengan menanam 125 bibit teh pada tahun 2009. Tidak hanya menanam teh, Wawan juga memproduksi teh sendiri dan dipasarkan kepada para wisatawan, serta berharap kebun teh miliknya ini akan berkembang menjadi agrowisata yang dapat memberikan edukasi seputar tanaman teh. Baginya, teh yang merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi masyarakat. Wawan memilih Bali sebagai tempat untuk mengembangkan budidaya tanaman teh karena Bali memiliki kesan dan rasa yang berbeda dari tempat lain. Ada 3 jenis teh yang ditanam di Dewan Tea Mountain Side Villa, yaitu jenis teh Jatiluwih 1 yang dikenal berasal dari India, teh Taiwan, dan teh Afrika. Ketiga jenis teh tersebut nantinya akan dibuat menjadi teh putih, teh hijau, teh oolong, dan teh hitam. Ada pula jenis terpuer yang dimana proses pembuatannya dengan cara diproses pembentuk seperti kue lalu didiamkan. Semakin lama teh puer disimpan kualitasnya semakin bagus. Teh mulai awalnya ditanam tahun 2009. Terus 2 tahun kemudian udah bisa mulai produksi. Awalnya memang saya di rumah di Bandung itu memang ibu saya tiap hari bikin teh. Dan saya sering main di daerah pegunungan, udaranya tuh terasa, oh ini di sini, makanya saya senang di sini tuh karena memang udaranya mirip-mirip itu. Kemudian lama-lama terpikir, loh kenapa nggak ada teh di Bali? Itu nggak ada ya, saya coba. Gitu. Ini yang pertama nih, saya asli dari Bandung. Bandung saya pindah ke Bali itu tahun 79. Pertama liburan ke Bali tahun 77, senang sekali. Saya pakai celana blue jean, orang Bali bilang, celananya luwung. Kebetulan yang bikin itu pabriknya punya teman saya. Akhirnya saya mulai bawa jean ke sini jualan wholesale gitu jean. Lama-lama terus jualan. Akhirnya ketemu kulit, jualan kulit juga. Akhirnya ya terus menetap di sini. Jenisnya kebetulan saya nanam ada 3 jenis nih. Yang jenis pertama saya namakan Jatiluwih 1. Itu yang seperti ini, besar, yang identik dengan dari India, yaitu. Kemudian yang kedua itu dari Taiwan, yang ketiga dari Afrika, ya 3 jenis itu. Nah dari 3 jenis itu semuanya bisa dibikin teh putih, teh hijau, teh oolong, teh hitam. Teh oolong itu teh antara hijau dan hitam. Itu teh oolong. Terus ada teh puer, itu teh yang dipres, dibikin seperti kue, dipres, disimpan. Jadi seperti anggur, makin lama ya makin bagus. Untuk menghasilkan tanaman teh berkualitas dibutuhkan teknik perawatan khusus, antara lain tanaman teh membutuhkan sinar matahari yang cukup, terlindungi dari angin kencang. Penanaman bibit teh dilakukan di tanah yang subur dan memiliki drainase yang baik. Untuk itu dipastikan jarak tanam yang cukup antara tanaman untuk memungkinkan pertumbuhan yang optimal. Pemberian pupuk secara periodik untuk memberikan nutrisi yang cukup pada tanaman. Tanaman teh membutuhkan kelembaban yang cukup tetapi tidak terlalu basah. Pengairan yang teratur dan konsisten sangat penting untuk pertumbuhan tanaman. Selain itu, melakukan pemangkasan secara teratur untuk menjaga bentuk tanaman dan merangsang pertumbuhan tunas baru. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan secara rutin dengan cara menyemprotkan minyak intaran pada bagian-bagian tanaman teh. Panen dilakukan ketika daun teh mencapai tingkat kematangan yang tepat, memastikan kualitas daun teh secara optimal. Setelah panen, daun teh perlu diproses sesegera mungkin untuk mencegah oksidasi berlebihan. Proses pengeringan dan pengolahan selanjutnya akan mempengaruhi kualitas teh. Teknik perawatan ya kita dari metik, nanti kita tunjukkannya, kebetulan ada student hari ini. Dia awalnya dari memetik di kebun,
Kemudian setelah itu diseleksi di pabrik mana yang akan jadi teh putih, mana yang akan jadi teh hijau. Nah gitu, udah gitu setelah itu diproses, nanti bisa lihat sendiri prosesnya, ada pembejekan, ada pelayuan, setelah itu baru pembentukan, setelah itu penggongsengan, baru penyeduhan. KTL nanti kan layu, setelah layu baru di rolling namanya, dibejek supaya keluar airnya, dan airnya itu pahit biasanya. Jadi kalau nggak dikeluarkan airnya bisa pahit tehnya gitu. Makanya dikeluarkan airnya. Setelah itu udah kebentuk, dikeringkan lagi. Setelah dikeringkan, ya udah. Kalau teh hijau bisa diseduh langsung. Tapi ya bisa langsung diseduh. Bisa juga langsung proses roasting di kukus di gongseng. Dalam upaya memasarkan teh, Wawan tengah berupaya untuk mengembangkan usahanya dengan cara memperkenalkan hasil produksi kepada para wisatawan, kemudian dijual kembali ke pasaran. Selain itu, dibantu dengan pemasaran melalui sosial media. Teknik produksi teh yang digunakan pada saat ini yang digunakan di Dewan di Mountainside Villa antara lain dengan menggunakan mesin pengering guna mempercepat proses pengeringan daun teh dan lebih terkontrol. Selain itu, teknologi yang digunakan yaitu mesin penggiling yang memungkinkan proses penggilingan daun teh menjadi lebih efisien dan akurat. Mesin penggiling modern dapat menghasilkan ukuran partikel teh yang konsisten, memastikan kualitas dan cita rasa teh yang optimal. Selain memproduksi teh, tempat ini juga memberikan berbagai macam fasilitas seperti penginapan dengan menawarkan keindahan pemandangan gunung yang dikelilingi panorama kebun teh yang asri. Selain itu, fasilitas yang didapat antara lain tempat ini sering mengadakan workshop yang mengajak para pengunjung untuk dapat memetik daun teh secara langsung di kebun, menyaksikan sekaligus terlibat dalam proses memproduksi teh, hingga mempelajari seputaran tanaman teh dan teknik-teknik penyajiannya. Saya nggak memasarkan, justru orang-orang udah dari Instagram saya pada tahu, pada datang ke sini, pada beli teh gitu, sama mereka sendiri yang jual, mereka aja beli dari saya, kemudian mereka jual. Saya kebetulan juga lagi ngurusin urusan ininya organiknya sama PT-nya. PT-nya gitu. baru diurus. Iya, baru diurus karena kan ini hobi. Kalau saya sih ada perusahaan UD sih. Tapi ini kan baru jadinya lagi ngurus-ngurus gitu. Lagi ngurus. On the way kan belum lama. Teknologinya paling pengering ya. Pengering yang pakai listrik sama roasting yang pakai dinamo itu aja. Nggak ada teknologi apa-apa. Pertama saya belajar di Bandung, ada teman saya yang punya pabrik, yang punya kebun. Saya belajar di sana, dan ada komunitasnya kan di sana itu, komunitas pencinta teh. Jadi belajar di situ banyak, diskusi banyak, kemudian praktek juga banyak di sana. Kemudian saya punya kebun sendiri ya, saya praktek terus. Banyaknya sih otodidak juga banyak. Lihat di YouTube juga banyak ya. Ya ini termasuk agrowisata ini nantinya, karena memang sesuatu yang termasuk langka. Kopi banyak kan, tempat-tempat lain banyak, tapi untuk teh saya rasa pertamanya di sini. Sekarang udah ada lagi di Angstri, ada lagi kebun teh juga, tapi nggak buka sekolahan seperti saya gini, ada workshopnya gitu. Di sekolah teh itu ya mereka belajar teh, ya saya ajak memetik fasilitas yang mereka akan dapat ya teh itu sendiri, terus cara membuat teh, terus minum teh, cara minum teh juga, terus fasilitas makan siang juga dikasih gitu sekalian. Jadi 5 jam itu udah semuanya termasuk tea souvenir. Nanti pulang bawa teh dia, gitu ya, bawa teh buatannya sama teh dari kita juga biar tahu bahwa teh dari kita tuh ini ada ini gitu. Kalau saya sih harapan saya teh itu berkembang karena teh itu kan penghijauan ya. Otomatis kalau ada penghijauan ada suplai oksigen ya yang kita butuhkan dan membuka peluang pekerjaan. Dan teh itu bisa ratusan tahun usianya, sehingga lestari gitu. Jadi harapannya ya kelestarian alam sama membuka peluang pekerjaan. Teh itu antioksidan.
antioksidan sama tein, yaitu sejenis kafein itu. Jadi kalau minum teh bisa jadi seger gitu. Nah, makanya diminumnya jangan malam, pagi atau sore gitu. Teh bisa aja dipakai untuk kombucha namanya itu, yang difermentasi menjadi minuman yang mengandung obat juga ya. Kalau kombucha itu berarti ada agak asam-asam gitu, bisa itu difermentasi dengan ada cara ya, ada SCABY namanya, bakteria itu, jadilah itu minuman kombucha namanya. Bisa juga dipakai kosmetik, pakai lulur juga bisa. Kalau kosmetik bisa itu dari peresahan airnya itu dicampur dengan kosmetik, itu bisa jadi untuk antioksidan. Kebun teh merupakan tempat yang memikat, memiliki keindahan panorama alam yang menakjubkan. Selain dapat menyaksikan proses produksi teh yang menarik, keindahan pemandangan turut menghadirkan kedamaian dan ketenangan yang dapat dirasakan oleh para pengunjung. Pesona kebun teh menjadi destinasi wisata sempurna bagi para pecinta alam dan penikmat teh di Bali.